Saudaraku yang dirahmati Allah, berapa banyak orang di luar sana yang bangun sebelum subuh, bekerja dari pagi hingga larut malam, namun tetap hidup dalam kekurangan. Lalu, berapa banyak pula yang tampak santai, tidak terlihat sibuk, tapi hidupnya dipenuhi keberkahan dan rezeki terus berdatangan dari arah yang tidak pernah diduga. Saudaraku, ini bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi ini soal siapa yang paling dekat dengan sang pemberi rezeki. Kita sering tertipu oleh dunia. Kita hanya mengira rezeki itu semata-mata hasil dari kerja keras. Tapi kita lupa, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari keringat semata. Dan Allah akan mencukupkan bagi hati yang bertakwa dan bertawakal hanya kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang rajin mencari harta, tapi lalai mengingat sang pemilik segalanya. Kita habiskan waktu mengejar dunia, tapi melupakan zat yang menggenggam dunia dan seluruh isinya. Padahal Allah telah berjanji dalam firman-Nya, siapa yang bertakwa dan bertawakal berserah diri kepadanya, maka pintu rezeki akan dibukakan, bahkan dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Saudaraku, jika selama ini usahamu terasa berat, hasilnya terasa sempit, mungkin sudah saatnya kita kembali mengingat nama-namanya, menyebutnya dalam zikir, dan menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua menginginkan keberkahan, kemudahan, dan kecukupan rezeki. Namun, seringkali kita lupa bahwa kunci utama keberkahan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa kita, dan bertawakal berserah diri hanya kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan berzikir menggunakan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat dalam dan penuh makna. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan agung, adalah miliknya semata. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki nama atau sifat yang sebanding dengannya.
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ini adalah perintah langsung dari Allah agar dalam berdoa dan memohon kepadanya, hendaknya kita selalu menyebut nama-nama Allah yang mulia itu. Ayat ini bukan hanya menyuruh kita untuk mengenal Asmaul Husna, tapi juga untuk menggunakannya dalam kehidupan, terutama dalam doa dan ibadah. Karena semakin kita mengenal Allah melalui nama-namanya, semakin dalam cinta dan tawakal kita kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Asmaul Husna tidak hanya menguatkan keimanan kita, tetapi juga membuka pintu keberkahan dalam hidup. Berikut ini beberapa nama Allah yang dapat kita amalkan sebagai zikir untuk mendatangkan rezeki dan keberkahan. Pertama, Al-Fatah, yaitu yang maha membuka. Allah adalah pembuka segala pintu kebaikan. Jika kita merasa pintu rezeki tertutup, bacalah zikir Ya Fattah. Lakukan zikir ini sebanyak 71 kali setiap pagi. Mohonlah agar Allah membuka jalan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kedua, Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Allah adalah pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Untuk memohon rezeki yang melimpah dan berkah, ucapkan zikir ini, Ya Razzaq. Bacalah sebanyak 100 kali setiap hari dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketiga, Al-Ghani, yaitu yang maha kaya. Hanya Allah yang memiliki kekayaan sejati. Dengan mengingat nama ini, kita yakin bahwa segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Lantunkan zikir Ya Ghani. Ucapkan zikir ini setiap hari sambil memohon kecukupan dan keberkahan dalam hidup. Keempat, Al-Wahhab, yaitu yang maha pemberi karunia. Allah adalah pemberi segala karunia tanpa batas. Jika kita menginginkan rezeki yang luas dan tidak terputus, sebutlah Ya Wahhab. Ucapkan zikir ini sebanyak 300 kali setelah sholat subuh, dan mohonlah dengan hati yang tulus agar Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Kelima, Al-Karim, yaitu yang maha pemurah. Allah adalah zat yang maha pemurah kepada hambanya. Sebutlah Ya Karim. Zikir ini akan menguatkan keyakinan bahwa kemurahan Allah akan selalu mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Adapun keutamaan berzikir dengan Asmaul Husna antara lain yaitu: pertama, menenangkan hati. Dengan mengingat Allah, hati menjadi damai dan pikiran lebih jernih. Kedua, membuka pintu rezeki. Zikir Asmaul Husna mengajarkan kita untuk bersandar hanya kepada Allah sebagai sumber segala rezeki. Ketiga, meningkatkan keimanan. Sebutlah nama-nama Allah ini dengan penuh khusyuk agar iman kita semakin kuat dan hidup kita lebih berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir Asmaul Husna adalah amalan yang sederhana tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Lakukan zikir ini secara rutin, baik di waktu pagi maupun malam, dan jadikanlah sebagai bagian dari kehidupan kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah dengan ketulusan hati. Percayalah, Allah maha mendengar doa-doa kita. Dia akan memberikan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah jika kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah melapangkan jalan rezeki kita semua dan memberkahi setiap langkah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini sesungguhnya adalah ujian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita hidup, semua adalah bagian dari ujian Allah. Orang yang hidup dalam kelimpahan harta, itu ujian. Apakah ia akan bersyukur? Apakah ia mau menunaikan hak-hak orang lain dari hartanya? Apakah ia sadar bahwa semua itu hanya titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban? Dan orang yang diuji dengan kekurangan, itu pun ujian. Apakah ia tetap bertakwa? Apakah ia masih berserah diri kepada Allah? Atau justru putus asa? Apakah ia yakin bahwa di balik kesepitan
Allah sedang mengajarkan kesabaran yang akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Saudaraku, ukuran kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta. Yang terpenting dalam hidup ini adalah keberkahan. Karena kekayaan tanpa keberkahan hanya akan menambah kekosongan. Seseorang bisa punya segalanya, tapi selalu merasa kurang karena hatinya tidak pernah bersyukur. Namun, hidup sederhana yang disertai keberkahan akan selalu terasa cukup. Biar sederhana, tapi hatinya tenang. Tidak bergantung pada manusia, karena ia tahu yang menggenggam rezeki adalah Rabb-Nya. Jangan iri pada yang kaya, dan jangan putus asa dalam kefakiran. Selama kita hidup dengan takwa dan tawakal, insya Allah akan Allah cukupkan semuanya dengan caranya yang paling indah. Kaya yang sejati bukan soal seberapa tebal dompetmu, tapi seberapa lapang hatimu. Dan miskin yang paling menyedihkan bukanlah miskin harta, tapi miskin syukur kepada Allah. Semoga kita semua diberikan hati yang selalu bersyukur dalam kelapangan dan sabar dalam kesempitan. Dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, menjadikan kita hamba yang lulus dari ujian kehidupan ini dengan selamat dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.